Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampun Guru. Nama Haji Muhammad Saleh, Dasar Abu, dekat sama Center Abu. Tadi pada kata-kata pengantar dari Tuan Guru bahwa nikmat yang keenam itu benci terhadap kemaksiatan dan kezaliman. Tetapi nyatanya kezaliman sama kemaksiatan itu tetap berjalan terus, sering terjadi di muka bumi ini, terutama di negara kita. Nah, hal-hal kejadian yang demikian itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita sebagai anak bangsa ini semua bertanggung jawab atau pemerintah yang bertanggung jawab? Selanjutnya masalah zakat. Nah, pada dialog yang kemarin Tuan Guru persis sama dengan yang sekarang penjelasan Tuan Guru. Kemarin itu juga sudah dijelaskan bahwa pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah menerbitkan perda untuk masalah zakat. Tetapi perdanya itu tidak sifatnya umum. Atau umum maksud yang ini khusus untuk umat Islam. Kalau kita dengar yang penjelasan kemarin itu, perda itu dikhususkan untuk ASN. Nah, tadi Tuan Guru bahwa targetnya itu kalau zakat ini akan berjalan, akan menghasilkan 2 triliun lebih, 2 triliun 17 kalau tidak salah. Nah, tapi menurut keterangan yang kemarin itu sekarang itu hanya mendapat 2 miliar lebih gitu. Wah, ini jauh sekali gitu. Gimana tempat kelemahannya? Apakah kelemahannya di perda itu sendiri atau bagaimana? Atau suatu lembaga? Dan banyak juga kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halil Rahman, Tuan Guru. Tinggal di Gria Elen, asal dari Pancor. Yang saya tadi diungkapkan bahwa tidak perlu menunggu kaya dulu baru bersedekah. Saya yakin banyak di antara kita yang selalu ingin bersedekah tiap hari, tapi kondisi ekonominya sangat terbatas. Bahkan mungkin untuk kebutuhan keluarga saja mungkin serba kekurangan. Dan bahkan juga sehari-harinya sering pinjam tetangga lah, pinjam di beberapa tempat. Nah, orang-orang seperti ini, apakah dia boleh bersedekah dengan mengorbankan kepentingan kebutuhan keluarga, kemudian bersedekah dengan uang pinjaman misalnya? Apakah ini dibolehkan? Mana yang menjadi prioritas? Kemudian mohon maaf, guru-guru kita yang mengatakan jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah, beliau-beliau ini belum pernah miskin. Beliau-beliau selalu cukup, serga kecukupan. Sehingga beliau belum merasakan bagaimana sesungguhnya orang yang hidup serba pas-pas. Ini mohon maaf. Nah, mohon pencerahan dari Bapak Tuan Guru bagaimana dengan orang-orang yang kondisi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebagian dari apa yang kita kami tanyakan itu sudah terpapak di 2 pertanyaan sebelumnya. Kemudian kami nama Nasripin tinggal di Karangkolok. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, sedekah ini bersifat sangat umum, sampai Rasulullah pun itu sedekah. Nah, kalau kemudian kita lihat dari aspek substansi manfaat
memang luar biasa kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaannya yang pertama, sesuai dengan kondisi tadi seperti penanya yang kedua, mungkin sebagian besar di antara kita itu punya keinginan jeru mati, bahasa kita itu bisa bersedekah setiap pagi, setiap sore, tapi memang kemampuanlah yang secara zahir materi dalam uang itu sangat terbatas. Nah, apa kemudian bagi kita yang hanya mampu untuk berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan, itu juga tidak mengurangi arti terhadap keinginan kita untuk bisa bersedekah besar, tapi kita tidak mampu, namun kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Contoh, kita melihat suatu tempat panas, kalau misalnya di tempat itu kita tanam pohon, maka nanti kalau pohon itu tumbuh, dia menjadi sejuk. Nah, itu kita lakukan itu, walaupun itu tempat itu bukan milik kita, itu milik umum, tempat-tempat umum. Kita nanam pohon lalu bisa tumbuh dan memberikan manfaat. Kira-kira mohon penjelasan yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaan terkait dengan khusus zakat dihimpun oleh lembaga, tadi disampaikan sekian banyak. Lalu ada 8 asnaf tadi disebut. Nah, salah satu yang juga berdasarkan penjelasan para tuan guru kita, asnaf bisa diberikan kepada orang yang dililit hutang. Nah, ini kira-kira bagaimana mekanisme orang yang dililit hutang ini diketahui oleh lembaga, kemudian bisa diberikan kepada yang bersangkutan, atau apakah boleh orang yang sedang kesusahan dalam dililit hutang itu meminta langsung kepada lembaga pengelola zakat bahwa dia sedang dililit hutang untuk memohon dukungan atau bantuan bisa dilunasi hutangnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah ilmu kita pada kesempatan ini, terutama sekali dan kaitan dengan salah zakat. Tadi oleh yang pertama yang ditanyakan adalah mengapa kezaliman dan kemaksiatan ini masih merajalela, padahal salah satu daripada nikmat iman, nikmat yang diberikan oleh Allah adalah benci terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Lalu kenapa masih juga adanya kemaksiatan dan namanya kezaliman? Memang inilah merupakan salah satu daripada sunatullah yang bisa diberantas. Karena seandainya tidak ada orang berbuat maksiat, Allah akan memusnahkan semua orang supaya nanti Allah membuat lagi makhluk-makhluk yang dibebani hukum lalu tidak melakukan perbuatan-perbuatan diwajibkan atau dia melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang, supaya apa? Supaya maksiat itu tetap ada. Kenapa? Karena ini juga merupakan bagian daripada ibadah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu permasalahannya siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang pertama kali bertanggung jawab untuk mengatasi perbuatan maksiat itu? Karena selama manusia ini hidup di dunia, selama masih manusia ada, maksiat memang tidak bisa diberantas. Dulu pernah ya, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, para tokoh-tokoh agama menyampaikan masukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa rumah-rumah peribadatan kok tidak serami pasar. Itu apa yang melakukannya? Maka hasil penelitian para tokoh yang ada pada waktu itu, memang karena ada setan, karena ada iblis, ada para penggoda yang menjadi penghalang orang-orang yang mau ke tempat rumah peribadatan. Oh, kalau begitu, karena Nabi Sulaiman juga sebagai raja,
Dia memiliki banyak instrumen untuk bisa menghentikan sepak terjang para penggoda, baik itu setan manusia maupun setan jin. Sehingga tidak ada lagi orang yang menggoda, tidak ada lagi orang yang digoda, artinya tergoda dengan godaan apapun. Akhirnya semua tempat peribadatan penuh. Gilirannya sekarang pasar yang kesepian, pasar yang sepi, kebun-kebun pun menjadi tidak ada yang memanen buah-buahan, gandum-gandum yang sudah siap dipanen tidak ada yang memanen, ikan-ikan sampai berlompatan di laut tidak ada yang memancingnya, tidak ada yang menangkapnya, hewan-hewan ternak pun dibiarkan terlantar. Jadi rumah peribadatan tidak ada yang tidak terjadilah di sini apa yang dalam agama kita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Laita bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahu. Tidak bagus, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan keakhiratannya karena semata-mata untuk mengejar dunia. Sebaliknya tidak bagus orang-orang yang meninggalkan dunia karena semata-mata untuk mengejar akhirat. Maka oleh sebab itulah melapor lagi para tokoh masyarakat kepada Nabi Sulaiman, gimana ini Rasulullah? Setelah semua orang pergi ke tempat-tempat beribadatan, lalu semua masyarakat kita, tempat-tempat kita mencari penghidupan menjadi rusak, sehingga banyak yang mati kelaparan di dalam tempat rumah peribadatan. Gimana ini? Akhirnya semua para pemuda-pemuda itu dilepas lagi. Dilepas dia, setan-setan pun dilepas. Kemudian manusia-manusia yang menjadi preman-preman itu juga dilepas. Sehingga kembali lagi memang orang beraktivitas mencari keduniaan. Sehingga dengan demikian terjadilah perimbangan hidup dunia dan akhirat. Maka memang semua kita menginginkan jangan pernah akan terjadi kemaksiatan. Supaya apa? Supaya penjara-penjara tidak berisi, agar pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk memberikan makan gratis kepada saudara-saudara kita yang di lapas. Bayangkan, lapas yang ada di Mataram berapa ribu isinya. Kalau itu 15.000 saja ya, makanannya sehari semalam. Berarti pemerintah mengeluarkan dana untuk masyarakat yang di lapas itu berapa juta sehari. Belum di tempat-tempat lain, belum di daerah-daerah lain. Itu kalau kita bicara tentang masalah itu, betapa pemborosannya hanya untuk memberikan makan orang-orang yang di lapas. Tapi ini bukan sunatullah. Memang ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu sangat-sangat minim orang melakukan maksiat disebabkan karena zakatnya memang lunas. Sehingga diibaratkan pada waktu itu antara ayam dengan musang bisa tidur bersama, domba bersama serigala bisa hidup bersama. Seandainya kalau ada seorang gadis yang sangat cantik berjalan dari Mekah ke Yaman, satu pun tidak akan ada yang menengok dia, yang mengganggu dia. Begitu amannya pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena pertama kali pada saat itu ya, begitu jadi bayat dengan seorang khalifah, dia langsung panggil istrinya. Panggil istrinya. Berapa emas yang kau punya? Berapa perak yang kau punya? Berapa uang yang kau simpan? Berapa itu dan ini yang kau miliki? Keluarkan zakatnya sekarang, berikan kepada orang miskin. Nah pada waktu itu betul-betul memang bukan tidak ada maksiat, ada, tapi tidak sebanyak yang betul-betul mengkhawatirkan. Nah ini sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa manfaat daripada zakat, infak dan sedekah itu bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen kita untuk mengentaskan kemiskinan. Karena betapa banyak orang-orang kadang-kadang melakukan maksiat disebabkan oleh karena kemiskinannya, baik miskin harta, miskin iman, miskin ilmu, miskin pergaulan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dilihat siapa yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah.
Mereka yang paling bertanggung jawab, walaupun negara kita bukan negara Islam, pemerintah yang paling pertama. Gitu. Dengan ada kekuatannya baik secara fisik, yaitu dan punya aparatur negara, kepolisian, yaitu ada aparat keamanan nasional, ada aparat pertahanan nasional, itu adalah alat yang digunakan. Kemudian ada juga kejaksaan untuk mengadili, DPR ada untuk memberikan masukan, para ulama juga dengan antisipasi hal ini, kolaborasi antara elemen-elemen ini. Namun bagaimanapun dia berkolaborasi, maka masyarakat tetap ada, tidak bisa dimusnahkan, karena memang itulah perimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Walaupun mudah-mudahan yang sedang kita yang beriman dan bertakwa ini tidak terjerumus untuk berbuat maksiat, dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang terlilit oleh maksiat bisa menjadi orang baik-baik dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian mengenai ini perda tentang zakat infak dan sedekah, seperti tadi itu banyak lembaga yang baik yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah berupa Basnas, kemudian ada LAS yang dibentuk oleh rakyat, kemudian ada rumah zakat dan rumah yatim dan lain sebagainya. Itu adalah memiliki satu perda, ada perdanya. Kemudian kalau diputuskan untuk perpunya, sehingga dengan demikian para ASN alhamdulillah sangat sadar menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Dengan potensi 2 triliun 17 miliar ini yang terrealisasi karena masing-masing punya targetnya. Misalnya di provinsi Basnas provinsi, misalnya sekarang ini targetnya adalah 33 miliar. 33 miliar. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini melampaui target kalau di Basnas provinsi. Nah, ada beras-beras kabupaten kota, kadang-kadang ada yang bisa melampaui, ada yang cukup targetnya bisa dipenuhi realisasi, ada yang tidak bisa realisasi dengan target. Nah, kalau kita total semuanya di NTB ini dengan potensi yang ada, ya, dan potensi yang ada 2 triliun 17 miliar ini yang terrealisasi hanya 114 miliar. Karena Lazras itu melapor. Ini yang tidak dilaporkan, ya. Nah, banyak yang tidak dilaporkan oleh para petani kita, oleh para peternak kita, oleh para petani-petani yang ada di Nusantara Barat ini. Coba bayangkan, kemarin ketika kita mengadakan monet, bahkan sekaligus meresmikan rumah tidak layak huni di Kota Dompu, menurut pendataan daripada Ketua Basnas Dompu, hasil jagung 1 kali panen saja di Dompu itu lebih 2,5 triliun. Jagung saja 1 kali panen 2,5 triliun. Seartinya kalau dizekatkan, misalnya kita ambil daripada mazhab Maliki misalnya 2,5 daripada 2,5 triliun, itu paling tidak kan 55 miliar untuk Basnas di Dompu saja, belum dari zakat-zakat lainnya. Ini dari jagung saja. Nah, bayangkan Sumbawa sebagai kota jagung, itu Sumbawa, Sumbawa besar, Kota Bima, Kota Dompu, kemudian Kabupaten Bima, berapa triliun hasil jagungnya seperti panen. Kalau kita wajibkan zakat jagung ini saja misalnya, itu yang kita pergunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Nusantara Barat ini bisa. Belum ditambah dengan zakat tanah yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok itu sangat banyak. Nah, oleh sebab itulah pemerintah belum memaksa, ya. Karena apa? Karena perda bahkan peraturan itu tidak diimbangi dengan ada sanksi. Kalau misalnya pajak misalnya dikeluarkan ada sanksinya, tapi kalau perusahaan tidak menguruskan tidak dipecat. Tapi itu belum ada sanksinya. Sehingga dengan demikian sebenarnya kalau kita bertanya, kalau begitu di mana letak kesalahannya sehingga
potensi zakat yang 2 triliun sekian itu yang baru terrealisasi hanya 1,14%. 1,14% yang terrealisasi di Nusa Tenggara Barat ini. Kalau di pusat sampai 225 triliun itu ya potensinya, tetapi yang baru diterima hanya 22 triliun. Nah ini bukan berarti masyarakat kita tidak mau berzakat atau tidak harus berzakat. Sudah sadar zakat, sangat sadar. Cuma pengelolaannya itu masih bersifat pribadi lebih banyak. Masih bersifat pribadi. Karena apa? Karena memang kadang-kadang zakat itu dia langsung pada keluarga. Beberapa lembaga kadang-kadang langsung kepada bawahannya. Nah ini sebabnya maka mudah-mudahan ke depan kalau dikelola secara bagus oleh pemerintah zakat ini, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa mengentaskan bisnisnya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua ini adalah tentang bagaimana kalau kita laksanakan yang namanya jangan tunggu kaya dulu lalu bersedekah, lalu berinfak. Ya kalau zakat ya tunggu kaya dulu. Tapi kalau sedekah dan infak ya tidak usah tunggu kaya. Misalnya begini, kebutuhan kita 10.000, uang hanya 10.000 yang ada, 1.000 infakkan 9.000 yang kita pergunakan. Jadi bukan berarti juga kita disuruh menginfakkan 10.000. Ya mana-mana sedikit. Kita hanya dapat uang misalnya mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang itu bukan ojek, kadang-kadang 10.000 dia dapat, 10.000 dalam sehari. Kebutuhannya kadang-kadang 15.000. Apakah tetap juga disunahkan yang untuk berinfak? Tetap sunnah. Al-yunfiq sesuatu yang disabit, wa man qadira alaihi rizqi falyunfiq mimma ataahu. Orang yang kaya silakan berinfak sesuai kekayaannya. Sedangkan yang kesulitan harta, dia sesuaikan dengan kesulitannya. Karena apa? Dengan infak ini sesungguhnya kita ingin untuk mohon kepada Allah agar diberikan lebih banyak. Seringkali orang bijak ibaratkan, bahkan saya juga sering menyampaikannya, ketika pompa air kita tidak bisa menaikkan air, kita pancing dia dengan apa? Bukan dengan api, bukan dengan tanah, bukan dengan batu, tapi kita pancing dengan air. Nanti satu ember kita gunakan memancingnya, kita bisa menaikkan air 1 bak. Artinya 1.000 yang diinfakkan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10.000. Maka oleh sebab itu kita harus, kalau kita pikir secara ilmiah, zakat yang hanya 2,5% ini, 2,5% kan, maka diberikan ongkos oleh Allah Subhanahu wa taala 97% jadi ongkosnya. Ketika yang 2,5% itu disampaikan kepada orang yang berhak untuk menerima dia, berarti kita nanti diberikan ongkos 97%. Kalau 2,5% ini nanti disampaikan 2 kali 2, maka akan berikut lagi. Nah oleh sebab itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma tanqusul amwalu bisadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah, walakin tazdadu tapi dia akan bertambah terus. Coba siap ini mohon maaf, banyak sekali memang ya ibu-ibu yang kadang-kadang saya minus gaji saya, bahkan untuk dikasih minjem oleh bank, saya terpaksa minjem suami orang saya suruh menandatangani, saya akui sebagai istri saya agar dikasih minjem lagi oleh bank. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah kami tetap wajib zakat? Mungkin tak wajib, enggak, tapi coba infak sedikit saja. Berinfak itu berapa? Enggak usah banyak-banyak. 1.000 misalnya bunda bisa, misalnya gajinya yang 3 juta, yang pulang hanya 50.000. 50.000 itu infakkan juga 1.000 dengan yang jelas. Insya Allah dengan demikian besok bunda akan pulang mungkin 25% gajinya, lama-lama menjadi 50%, lama-lama menjadi 100%. Coba saja bunda dengan yakin, karena ini banyak sekali memang di zaman Rasulullah, bahkan zaman para ulama terdahulu melakukan hal ini. Akhirnya dia tidak lagi dijerat hutang.
Nah, sesuai dengan ini salah satu daripada aslafus tamaniyah itulah adalah algoritma. Nah, kalau memang algoritma ini yang dilihat pertama kali apa yang menyebabkan dia berubah. Boleh jadi pertama kan konsumtif karena pribadi dan keluarga yang untuk kebutuhan makanan minum. Yang kedua bisa saja kalau yang berhutang itu lembaga panitia pembangunan misalnya karena dia berhutang paham bangunan atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan sampai hutangnya itu adalah hutang daripada berbuat maksiat. Oleh sebab itu, Basnas ataupun LAS tidak dibenarkan untuk memberikan sedekah ataupun infak terhadap orang yang berhutang di bank konvensional. Gara-gara dia tidak bisa dibayar hutang misalnya bank konvensional akan diambil rumahnya, diambil dari miliknya yang sangat-sangat dia butuhkan. Maka tidak dibenarkan Basnas untuk memberikan zakat kepada orang yang berhutang kredit di bank konvensional tersebut. Karena di situ ada unsur ribanya. Nah ini syaratnya sehingga orang yang berhutang itu boleh menerima zakat, infak dan sedekah baik dari lembaga Basnas, LAS ataupun pribadi-pribadi yang mengeluarkan zakat. Nah kalau infak bagaimana? Kalau infak silahkan. Kalau infak kan tidak terikat karena kalau infak itu tidak terikat oleh sah dan bijaksanya tapi pahala atau tidaknya. Tapi kalau zakat terikat oleh itu sah dan tidaknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi adalah berinfak dengan atau bersedekah di antara tanaman. Itu dulu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Rasulullah, kapan datang hari kiamat itu? Berkali-kali sahabat ini menanyakan kapan datang hari kiamat itu. Kalau datang hari kiamat, apa yang kau siapkan? Saya akan rajin sholat ya Rasulullah, saya akan rajin bersedekah dan bersedekah, saya akan lakukan amal soleh. Ya bagus itu, bagus ya Rasulullah. Tapi kalau bisa, apabila kau punya kesempatan untuk menanam sebiji korma, tanam. Misalnya sekarang kau tanam, besok akan dari karyawan. Sekarang tanam. Ini artinya apa? Yang bersedekah umum. Silahkan kita menanam sesuatu, walaupun pada pekarangan orang, tapi orang yang mengerti. Ini nanti kalau tanaman ini, baik dia tanaman yang berbuah atau tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, misalnya ada tempat semut bersarang, ada tempat tidurnya burung-burung liar, ada tempat orang berteduh. Itu semuanya akan menyebabkan kita yang menanam itu mendapatkan nilai amal jariah. Apalagi yang berbuah untuk menjadi makanan kita. Nanam apa misalnya? Nanam kelapa muda, nanam kurma seperti yang bawa ini, bawakan kurma, nanam mangga dan lain sebagainya. Itu semua. Jadi dengan tidak berbuah pun, makhluk lain bisa mendapatkan manfaat dari situ. Kita dapat pahala besar. Nah kemudian zakat di lingkungan kita yang bisa berada di lingkungan oleh kita mengeluarkan zakat kepada keluarga-keluarga kita yang memang itu adalah dijadikan sebagai salah satu daripada hikmah kita harus melakukan kepada usaha. Sesungguhnya itu mengajar kepada kita, dia tetanggamu yang ada sebelah kanan dapat makan tak? Salam ke kiri, dia tetanggamu sebelah kiri dapat makan tak? Dia sakit, dia sehat atau tidak? Sampai Rasul mengatakan tidak dikatakan sempurna iman seseorang sementara dia bisa tidur nyenyak, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan dan haus. Maka ini adalah merupakan salah satu ajaran yang sangat luar biasa indahnya dalam Islam, yaitu berbagi, berinfak, bersedekah itu. Maka seperti tadi, kalau belum punya wajib zakat, apa yang kita mampu berinfak silahkan walaupun sedikit jumlahnya. Pasti ada yang membutuhkannya karena ulama mengatakan min syai'in ma bil luqata illa lahu laqitu. Apapun yang kita buat pasti ada yang akan membutuhkannya. 1000 misalnya kita lepas di jalanan pasti ada yang membutuhkannya. Padahal 1000 itu kalau tidak apa sih artinya dengan ukuran harga sekarang? Tetapi kita tetap berniat untuk berinfak dan bersedekah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berinfak dan bersedekah, silakan. Kita punya tenaga misalnya untuk memikirkan sesuatu pengalaman di jalan, tersenyum. Setiap kali berkumpul dengan orang, sama kita tersenyum. Kalau sekarang ini tersenyum harus sakit. Kemudian dengan rambut itu.
berdoa kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ini mohon maaf tadi banyak keluarga-keluarga kita yang tidak mau tersenyum. Apalagi kalau dia menganggap orang ini bukan aliran saya, bukan mazhab saya, dia tidak mau tersenyum. Nah ini kalau itu sebabnya maka saat sekarang ini bersedekah dengan tersenyum sangat penting baik. Kalau apa? Di saat orang-orang lain tidak mau tersenyum, kita mau tersenyum. Tapi jangan seperti orang gila. Jangan seperti orang gila juga sia-sia. Sudah suatu. Ini mohon maaf sebenarnya kita ingin berlama-lama, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.